Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan berbahagia ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sukses selalu buat kita semua. Kita di bab 631-635. Selamat bersantai. Bab 631. Pada upacara murid, Duan Muking menarik pandangannya dan mulai berkomunikasi dengan para kaisar lainnya yang hadir. Tetua, saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan kalian semua. Petik 2. Duan Muking tiba-tiba berbicara. Para kaisar saling bertukar pandang, dan beberapa dari mereka mengungkapkan ekspresi bijaksana. Kaisar Duanmu, apakah ini terkait dengan demi-dewa Forgotten Garden? Kaisar Guluo tersenyum. Betul. Petik 2. Duan Muking mengangguk. Daftar orang yang pergi ke demi-dewa Forgotten Garden telah diputuskan dan, biasanya, tempat itu tidak akan berubah. Petik 2. Mendengar sampai di sana, para kaisar lainnya sudah mengerti apa yang Duan Muking coba katakan. Dia ingin mendapatkan muridnya tempat untuk memasuki demi-dewa Forgotten Garden. Jika itu di masa lalu, ketika daftar masih belum diputuskan, itu tidak akan sulit bagi Duan Muking untuk mendapatkan tempat karena status dan kekuatannya. Masalahnya adalah daftar itu sudah dikonfirmasi. Demi-dewa Forgotten Garden dibagi menjadi bagian yang dinominasikan dan kompetisi terbuka. Sulit untuk mengubah daftar orang-orang dari bagian kompetisi terbuka, jadi kami hanya dapat mengganti bagian yang dinominasikan. Petik 2. Kaisar Guluo berkata dalam-dalam. The True Martial Secret Clan memiliki total 50 tempat untuk demi-dewa Forgotten Garden. Ini 10 kali lebih banyak daripada Gold Mountain Sekte, kekuatan bintang 2 puncak. Namun, menjadi negara adidaya bintang 3, para jenius mistik True Secret Clan sama cerahnya dengan bintang, dan bahkan ada keajaiban dengan garis darah dari 10,000 Ancient Raches. Ada puluhan kaisar dan raja yang hadir, dan setiap raja dan kaisar masing-masing memiliki setidaknya beberapa murid. Karena itu, persaingan untuk 50 tempat itu sangat sengit. Ada 10 tempat yang dinominasikan. Bagaimana dengan ini? Kaisar Guluo segera memiliki ide, dan para kaisar berinteraksi dengan sense divine mereka sebelum mereka segera sampai pada suatu kesimpulan. Sepertinya itu satu-satunya cara. Petik 2. Kaisar Duan Muking menghela nafas. Jenius yang dinominasikan semuanya memiliki latar belakang yang kuat, jadi mencoba untuk mengubah seseorang masuk atau keluar pasti akan menyinggung perasaan seseorang. Namun, demi-dewa Forgotten Garden hanya muncul sekali setiap 500 tahun, dan Kaisar Duan Muking akhirnya memperoleh seorang murid, yang juga berhubungan dengan bibinya. Dia pasti akan memberikan bantuan sebanyak mungkin kepada murid barunya. Seiring waktu berlalu, upacara murid mulai berakhir. Zhao Feng bertemu banyak murid inti dari klan suci sakral mistik. Murid kepala Nan Gongsheng tidak datang. Petik 2. Nan Gongsheng telah berkultivasi teknik rahasia di Tanah Suci selama setengah tahun terakhir, dan dia sudah mencapai setengah langkah Void Dewa Realm sejak lama. Petik 2. Beberapa murid inti dibahas. Nan Gongsheng adalah jenius nomor 1 dari klan sakral mistik sejati. Dia juga salah satu jenius top di antara seluruh Tanah Suci. Ketika berbicara tentang Nan Gongsheng, bahkan Jiang Fan, yang memiliki garis darah dari 10,000 Ancient Raches, mengungkapkan rasa hormat. Jika kultivasi saya mencapai alam inti asal besar, saya akan mampu bertarung bahkan dengan seseorang di Void Dewa Realm setengah langkah. Petik 2. Jiang Fan mengepalkan tinjunya. Bakat dan garis keturunannya potensial berada di antara yang terbaik di dalam klan benar suci mistik, tapi dia baru berusia 20-an saat itu, dia tidak mampu mengejar para jenius lain yang sudah berusia 30-an. Saudara Jiang, jangan marah. Hanya ada 2 jenius di seluruh Tanah Suci dengan garis darah dari 10,000 Ancient Raches. Di masa depan, lawan sejati Anda adalah Meng Xi dari 1000 klan suci ke-8. Petik 2. Chen Yilin menepuk bahunya. Kenyataannya, dengan 10,000 Ancient Raches Bloodline miliknya, kekuatan Jiang Fan sudah melampaui beberapa tuan besar kerajaan Realm Lord Agung. Masih ada 3 bulan lagi sampai demi-dewa Forgotten Garden. Saya akan mengisi ke dalam 10 jenius Tanah Suci seperti Saudara Chen. Petik 2. Pertempuran niat bersinar di mata Jiang Fan, dan garis keturunannya tampak seperti terbakar. Pertarungannya akan dinyalakan selama upacara murid ini, semua karena tekanan dari Zhao Feng. Perubahan Jiang Fan tidak luput dari pandangan Kaisar Guluo, dan dia diam-diam menganggukkan kepalanya. Di masa lalu, Jiang Fan sangat arogan karena 10,000 Ancient Raches Bloodline-nya, jadi dia tidak memasukkan terlalu banyak upaya ke dalam kultivasinya. Faner, saya akan mengajari Anda sendiri selama 3 bulan ke depan. Petik 2.
Sense Divine Kaisar Guluo terdengar di kepalanya. Terima kasih Tuan. Petik 2. Jiang Fan menekan kegembiraan-kegembiraan di dalam hatinya. Tujuannya adalah menjadi salah satu dari 10 jenius tanah suci teratas. Hanya dengan kekuatan yang lebih besar dia akan bisa keluar di atas di Demidewa Forgotten Garden. Mata Kaisar Guluo mengamati Kaisar Duanmu, dan dia berpikir bahwa itu murid yang terakhir ini juga memiliki garis keturunan dari Ten Thousand Ancient Raches. Tidak mungkin dia kalah dari Kaisar Duanmu dan muridnya. Setengah hari kemudian, upacara murid berakhir. Mulai sekarang, Zhao Feng adalah murid resmi Duanmu King dan anggota dari negara adidaya Bintang 3. Zhao Feng mengerti maksud Duanmu King. Zhao Feng, jika semuanya berjalan sesuai rencana, Anda akan menerima tempat untuk memasuki Demidewa Forgotten Garden, tetapi pada saat yang sama, Anda harus siap untuk ditantang. Petik 2. Duanmu King berkata sebelum dia pergi. Demidewa Forgotten Garden. Zhao Feng mengguncang. Dia dipenuhi dengan kejutan dan sukacita. Dia telah berbicara dengan beberapa murid inti selama upacara murid dan menemukan bahwa itu mereka yang memasuki Demidewa Forgotten Garden sudah dikonfirmasi. Dia tidak mengharapkan Duanmu King untuk membantunya mendapatkan tempat yang dinominasikan. Terima kasih Tuan. Petik 2. Hati Zhao Feng dipenuhi dengan rasa syukur. Duanmu King harus membayar harga untuk mendapatkan tempat ini karena ada lebih dari 1 atau 2 kaisar dalam adikuasa 3 bintang. Jumlah raja sendiri telah mencapai puluhan. Selanjutnya, di atas kaisar adalah Lord Realm Mystical Lord. Setelah kembali ke tempat dia tinggal, Zhao Feng duduk dan mencoba menenangkan dirinya. Setelah bertemu Duanmu King, status, identitas, dan seluruh hidupnya telah dibalik. Mata Zhao Feng memandang ke arah taman di luar, dan cahaya bulan memenuhi taman dengan cahaya perak. Dia tidak tahu mengapa, tetapi pikirannya tiba-tiba melayang ke benua bunga azure. Dalam pikirannya, bayangan seorang dewi yang tenang dan anggun muncul. Tanah suci bela diri sejati. Demidewa Forgotten Garden, saya harus memahami kesempatan ini. Petik 2. Zhao Feng menarik napas panjang dan mulai kultivasi. Sekarang dia telah tiba di tanah suci bela diri sejati, dia telah menyelesaikan separuh perjalanannya. Di pagi hari kedua, Zhao Feng, dapatkan F*K di sini. Di luar sini, mari kita lihat siapa yang berani mengambil tempatku setelah memasuki klan suci. Petik 2. Suara penuh kebencian terdengar dari luar. Banyak ahli dan jenius dari Mystic True Sacred Land berdiri di luar. Pemilik suara itu adalah seorang pemuda yang memiliki mata marah, dan ekspresinya dipelintir. Saudara Zhuo Hong, tempat nominasi Anda diambil oleh Zhao Feng itu. Para murid di luar sangat simpatik. Dalam hal latar belakang, Guru Zhuo Hong adalah seorang raja kerajaan realistis Void tua yang memiliki kekuatan nyata. Dalam hal kultivasi, dia telah mencapai tahap akhir dari Real Core kecil, dan dia bahkan belum berumur 30 tahun. Saat obrolan terdengar di luar, seorang pemuda berambut biru keluar. Zhao Feng, kamu akhirnya keluar. Petik 2. Banyak murid yang memiliki ekspresi marah. Itu benar-benar tidak tahu malu bagaimana kamu menggunakan identitasmu sebagai murid kaisar untuk mencuri tempat. Petik 2. Banyak orang bersimpati terhadap korban. Lagi pula, tempat itu sudah menjadi milik Zhuo Hong. Saya tidak berani untuk tidak mematuhi perintah dari eselon atas, tetapi saya ingin melihat apakah Brother Zhao memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk menggantikan saya. Petik 2. Zhuo Hong tertawa dingin. Gurunya menyuruhnya melakukan ini. Tidak banyak orang yang pada tingkat yang sama dengan Kaisar Duanmu di klan, dan proyeksi Kaisar hari itu meningkatkan ketenaran Duanmu King lebih jauh. Namun, meskipun mereka tidak dapat mengabaikannya di permukaan, mereka bisa menggunakan trik lain. Jika Zhuo Hong mengalahkan Zhao Feng, maka akan sulit bagi murid Kaisar Duanmu untuk mengambil tempatnya dengan benar. Bagaimanapun juga, bahkan di negara adidaya bintang 3, kekuatan adalah segalanya, kekuatan super bintang 3 tidak akan menyia-nyiakan tempat pada seseorang yang tidak berguna. Yang perlu dia lakukan adalah mengalahkan Zhao Feng. Pada saat yang sama, Guru Zhuo Hong juga dapat meminta bantuan kepada para kaisar lainnya. Jika sampai pada yang terburuk, semuanya bisa dilaporkan ke Grand Penatua. Rencananya selesai. Zhuo Hong hanya perlu melakukan satu hal, menantang Zhao Feng. Itu adalah langkah pertama. Oke, saya menerima tantangan Anda. Petik 2. Zhao Feng sama sekali tidak ragu. Kemarin, Kaisar Duanmu King sudah memperingatkannya. Mereka yang mampu menjadi kaisar sangat bijaksana. Seorang bijak. Beberapa saat kemudian, ratusan orang telah berkumpul di luar panggung arena kuno di dalam klan suci sakral mistik.
Ada banyak murid inti yang hadir. Saudara Chen dan saudara Nan keduanya di sini. Petik 2. Banyak murid inti di kerumunan melirik dua angka. Chen Yilin dan Brother Nan tanpa ekspresi ketika mereka melihat dua sosok di atas panggung. Kultivasis mereka telah mencapai Real Core Realm tahap akhir. Brother Chen dan Brother Nan keduanya dalam top 10 Secret Land Geniuses. Petik 2. Rupanya, mereka menantang setengah langkah Void Dewa Realm sebelumnya. Petik 2. Mata kerumunan dipenuhi dengan rasa hormat. Pada titik ini, di atas panggung, Zhao Feng dan Zuo Hong mengambang di atas gunung. Tahapan dari klan suci benar mistik sangat mendalam, ia memiliki dimensi kecil di dalamnya yang dapat mereplikasi pemandangan yang berbeda, seperti gunung, sungai, dan sungai. Orang-orang menantikan pertempuran ini. Ada lebih dari selusin Void Dewa Realm Divine Sense di udara. Bahkan ada Dewa Sense Divine. Semuanya sudah siap. Selama Zuo Hong menang, saya akan meminta Grand Penatua untuk meluruskan ini. Petik 2. Void Dewa Realm King Divine Sense menunduk dengan dingin. Saudara Zuo Hong, berkelahi saja tidak menarik. Petik 2. Kata Zhao Feng, apa maksudmu? Zuo Hong berhenti sebentar. Mari kita bertaruh. Jika Anda menang, saya akan langsung memberikan tempat itu kepada Anda. Petik 2. Zhao Feng berbicara, Anda benar-benar bermaksud begitu. Anda akan memberikan tempat itu kepada saya. Petik 2. Zuo Hong sangat gembira. Dia tidak berpikir itu akan semudah ini. Selama kamu bisa bertahan lebih dari 10 gerakan, kemenangan adalah milikmu. Tapi, apa yang akan kamu lakukan jika kalah? Petik 2. Zhao Feng bertanya perlahan. 10 bergerak. Zuo Hong berhenti, dan seluruh kerumunan mulai berdiskusi. Hahaha, 10 bergerak. Berat, kamu terlalu sombong. Sepertinya Anda tidak tahu kekuatan murid inti dari negara adidaya bintang 3. Kita semua memiliki kekuatan untuk menantang mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi. Petik 2. Mendengar ini, Zuo Hong dipenuhi dengan kebahagiaan. Meskipun ia hanya berada di tahap akhir dari Real Core Small Origin, ia telah mengalahkan Great Origin Core Realm Sovereign Lord di dunia luar. Di atas panggung pertempuran di Tanah Suci, semua murid dan ahli klan menyaksikan dengan ekspresi terkejut. 10 bergerak, Zhao Feng masih berani menjadi sangat sombong. Petik 2. Bocah ini baru saja menjadi murid inti dari klan suci sakral mistik, dan kultivasi Zuo Hong lebih tinggi darinya. Petik 2. Tidak banyak dari beberapa ratus penonton yang berpikir baik tentang Zhao Feng. Setelah semua, Zuo Hong adalah murid inti tua yang tampaknya melampaui Zhao Feng dalam setiap aspek. Selanjutnya, bocah itu, Zhao Feng, dengan arogan mengajukan taruhan 10 langkah. Apa? Kamu takut? Zhao Feng tersenyum. Alasan dia datang dengan taruhan 10 langkah adalah untuk membuktikan bahwa itu dia memiliki kekuatan dan potensi untuk menggantikan seseorang. Jika dia memenangkan taruhan semacam itu, tidak ada yang akan mengejeknya atau menghina nama tuannya, Duan Muking. Kenapa aku harus takut? Jika saya kalah, saya akan meminta maaf kepada Anda dan mundur setiap kali saya melihat Anda. Petik 2. Zuo Hong tertawa. Dia sepertinya sudah memperoleh kemenangan. Hatinya dipenuhi dengan sukacita saat ia menatap Zhao Feng seperti sedang melihat retard. Honger, jangan meremehkan Zhao Feng. Energi mental dan aura darah bocah itu sama sekali tidak sederhana. Dia harus memiliki sesuatu untuk diandalkan menjadi sangat percaya diri. Petik 2. Sense Divine Raja terdengar dalam pikiran Zuo Hong. Pemilik suara itu milik Tuan Zuo Hong. Murid ini mengerti. Petik 2. Hati Zuo Hong melonjak, dan dia mengambil kembali kekecewaannya. Bagaimanapun juga, tuannya adalah Void Dewa Realm King, jadi dia memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang kekuatan lawan. Mulai. Petik 2. Setengah langkah Void Dewa Realm bertindak sebagai hakim. Tidak peduli siapa Zhao Feng, aku harus bisa bertahan 10 langkah. Petik 2. Sosok Zuo Hong melintas saat dia menggunakan teknik Tanah Suci. Terbang Cloud Albatros Leap. Detik berikutnya, sosok besar elang laut hijau dan perak terbentuk di udara. Ledakan. Ledakan, ledakan, tubuh Zuo Hong sepertinya menyatu dengan elang laut hijau dan perak, dan bulu tajam satu demi satu menyapu ke arah Zhao Feng. Keterampilan yang sangat mendalam. Petik 2. Zhao Feng merasa kulitnya mulai kesemutan kesakitan. Akan sulit baginya untuk melihat Zuo Hong jika dia tidak menggunakan garis matanya. Cincin cahaya angin ungu. Zhao Feng dengan ringan berseru saat dia mengedarkan Blue Light Destruction Lightning miliknya terhadap sosok tajam yang menghapus langit. Bam, bam. Zhao Feng tertutupi arus berwarna petir berwarna ungu saat balok-balok kehancuran tersapu keluar.
Cincin-cincin petir ungu berkembang ketika mereka berbenturan dengan sosok Albatros. Aura kehancuran berkobar saat kedua kekuatan saling memukul. Retak, sebuah retakan segera muncul pada sosok elang laut hijau dan perak. Pemenang bentrokan itu segera diputuskan. Purple Destruction Wind Lightning, itu adalah warisan Kaisar Wind Lightning. Petik 2. The Void Dewa Realm Divine Sense di udara sedikit terkejut. Ada banyak ahli di tanah beladiri sejati-sejati, dan mereka segera mengenali sejarah keterampilan Zhao Feng. Angin Kaisar Petir, dia dulu berkuasa dengan kecepatannya. Dia adalah eksistensi yang legendaris bahkan di antara para kaisar. Petik 2. The 10,000 Lightning Sekte di Tanah Suci juga memiliki warisan dari Kaisar Angin Petir, tetapi mereka tidak memiliki esensi dari itu. Petik 2. Beberapa Sense Divine Raja mulai berdiskusi. Wind Lightning Emperor. Sense Divine Kaisar menyapu sambil menghela nafas. Ada banyak kaisar kuno di sini di Tanah Suci yang mungkin telah mengenal Kaisar Wind Lightning secara pribadi. Saat itu, Wind Lightning Emperor pernah sekali dikultivasikan dalam 10,000 Lightning Sect. Pada saat ini, teknik Purple Destruction dari Wind Lightning Emperor menekan teknik kekuatan lain dari Tanah Suci. Seorang bocah dari dunia luar sebenarnya memiliki warisan seorang kaisar legendaris. Zhuo Hong menggertakkan giginya di udara. Flying Albatros Sweeping Bayangan. Zhuo Hong tiba-tiba mengedarkan kekuatan garis darahnya, dan sosok Albatros di udara mulai mengembun bahkan lebih kencang saat angin dan petir melintas di sekitarnya. Detik berikutnya, gambar seekor Albatros menyapu udara. Para penonton tampak melihat burung Divine memancarkan kecupan niat lama saat itu melintas melalui awan. Zhao Feng merasakan tekanan menekannya, dan aliran darahnya mulai melambat. Dia tidak mengharapkan teknik garis darah Zhuo Hong menjadi sangat unik. Puncak kekuatan tempurnya sebanding dengan kerajaan inti kerajaan Tuan Besar. Angin petir 100 angka, Zhao Feng meraung saat gelombang bersinar petir ungu dan angin bersinar di sekelilingnya. Pada saat itu, bola lightning berwarna ungu terbelah menjadi dua. Kedua bola itu kemudian dibagi menjadi 4. 2, 4, 8, 16. Dalam beberapa saat, beberapa lusin doppelganger petir ungu terbentuk dan tersebar di radius 1 mil. Elang laut yang terbang itu langsung menghancurkan beberapa doppelganger, tetapi tidak ada yang tahu di mana jasad sebenarnya Zhao Feng berada. Sulit untuk membedakan tubuh mana yang sebenarnya Zhao Feng, dan masing-masing doppelganger memiliki kemampuan menyerang. Para doppelganger bermuatan satu demi satu ke arah Albatros terbang Zhuo Hong telah berubah menjadi. Zhuo Hong menjadi penuh dengan kemarahan saat angin dan petir meletus di seluruh tubuhnya. Sebagian besar jenius yang menonton tercengang. Pisau kehancuran ungu. Sebuah pisau ungu gelap yang tipis tiba-tiba terbentuk di salah satu tangan doppelganger, dan memancarkan aura destruction karena berkilauan dengan kilat. Retak, bila angin petir sangat eye-catching, dan tiba-tiba berkembang menjadi lebih dari selusin yard selama melepaskan aura kehancuran dan memotong sosok Albatros menjadi dua. Zhuo Hong dalam bentuk Albatrosnya mengerang. Tanda merah gelap yang hangus bisa terlihat di tubuhnya, dan kekuatan kehancuran telah memasuki tubuhnya. Bahkan dengan garis darahnya yang kuat, lukanya tidak dapat disembuhkan dengan sangat cepat. Penghancuran adalah antitesis penyembuhan, yang membuat pemulihan dari aura kehancuran sangat sulit. Tidak baik, serangan, kecepatan, dan keterampilan Zhao Feng ini melampaui Honger. Petik 2. Sense Divine Raja berseru. Pisau pemusnah ungu Zhao Feng telah menembus keterampilan garis darah Zhuo Hong dan menyebabkan cedera. Namun, serangan Zhao Feng tidak berakhir di sana. Wings of Wind and Lightning. Wings of Purple Destruction angin lightning puluhan meter panjang mulai meluas di punggung Zhao Feng, membuatnya tampak seperti setan kuno yang dikelilingi oleh angin dan petir. Ledakan, gelombang angin dan kilat yang menakutkan muncul di panggung dan menciptakan badai kehancuran. Penghancuran. Istirahat, kecepatan, serangan, dan niat Zhao Feng telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Dengan setiap telapak tangan, dia tampak menciptakan naga destruction yang melolong di tengah badai. Sangat kuat, spektrum para ator yang menyaksikan pemuda berambut biru itu merasakan hati mereka bergetar. Tidak, Zhuo Hong memberikan itu semua dan mengedarkan kekuatan darahnya secara maksimal, tapi sosoknya mulai memudar di depan naga pemusnah yang tak tertandingi, dan dia terbang keluar dari panggung. Celepuk. Tubuh Zhuo Hong sepenuhnya hitam ketika dia mendarat. Dia ingin pindah, tapi dia benar-benar mati rasa, dan kekuatan hidupnya telah terluka. Saudara Zhuo, beberapa murid inti berlari dan membantu Zhuo Hong. Terima kasih. Petik 2.
Zhao Feng berjalan keluar dari panggung di antara tatapan waspada dan takut. Itu memang dicapai dalam 10 langkah. Petik 2. Hakim Raja setengah langkah memandang Zhao Feng dengan aneh. Pada saat-saat terakhir, dengan penambahan Wings of Wind dan Lightning, kekuatan pertempuran Zhao Feng cukup untuk mengancam bahkan mereka yang berada di ranah Middle Origin Core Realm atau di atasnya. Kekuatan tempur seperti itu sudah cukup menonjol di antara sebagian besar jenius di Tanah Suci. Kekuatannya baik-baik saja. Petik 2. Saudara Nan berkata tanpa emosi dari kerumunan. Untuk seseorang seperti dia, salah satu dari 10 besar jenius Tanah Suci, tingkat kekuatan tempur itu tidak mengejutkannya. Orang harus tahu bahwa itu banyak dari 10 orang suci Tanah Suci dapat menantang raja-raja setengah langkah yang normal. Di sisi lain, Chen Yilin penuh dengan kejutan. Dia juga salah satu dari 10 jenius Tanah Suci, tetapi dia telah melihat Zhao Feng 1 tahun yang lalu. Saat itu, Zhao Feng hanya di setengah Core Realm setengah langkah. Pada saat itu, dia mungkin bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan dari Jiang Fan. Untungnya, Jiang Fan tidak ada di sini. Kekuatan yang Zhao Feng baru saja ditampilkan sudah setara dengan saudara Jiang. Petik 2. Chen Yilin bergumam. Setelah upacara murid, Jiang Fan mengikuti gurunya, Kaisar Guluo, dan pergi ke kultivasi. Tepat pada saat ini, Zhao Feng, penampilanmu tidak buruk. Datanglah padaku. Petik 2. Suara Kaisar Duanmu terdengar. Sudah jelas bahwa itu dia juga menyaksikan pertarungan itu. Para raja lainnya tidak bisa tidak menghela nafas. Kaisar Duanmu baru saja mengambil murid baru, dan dia sudah begitu kuat. Beberapa saat kemudian, Tuan, apakah ada sesuatu yang perlu kamu katakan padaku? Zhao Feng tiba di istana Duanmu King. Zhao Feng, kekuatanmu dapat digolongkan dalam 5 atau 6 murid inti dari klan sakral asli mistik, tapi masih ada perbedaan antara 10 besar jenius dari Tanah Suci. Itu masih belum cukup untuk menuai banyak manfaat dari Demidewa Forgotten Garden. Petik 2. Duanmu King berkata, Zhao Feng tidak setuju. Dia sudah harus menggunakan 60-70% dari kekuatan Purple Destruction Wind Lightning barusan. Jika murid-murid Tanah Suci di alam inti asal kecil sudah memiliki kekuatan seperti itu, maka mereka di alam inti asal besar akan menjadi tidak terukur. Aku punya 3 hal untukmu sebelum aku pergi. Mereka mungkin bisa membantu Anda. Petik 2. Sebuah kotak kayu muncul di tangan Duanmu King. Zhao Feng mengambil kotak itu dan membukanya. Di dalam, ada 2 buku dan sebuah botol batu giok kecil. Ada semacam kristal seukuran jempol di dalam botol batu giok. Itu bulat dan transparan dan sempurna seperti berlian. Tekanan memancar dari itu membuat Zhao Feng merasa tertekan. Ini adalah Crystal Core Peel, yang membantu mereka yang berada di puncak Small Origin Core Realm menerobos ke Great Origin Core Realm. Kultivasi Anda belum cukup untuk menggunakannya, tetapi saya menemukan bahwa itu pusat inti dalam tubuh Anda sudah menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kristal, jadi menggunakan ini sekarang mungkin memiliki beberapa efek yang baik. Petik 2. Duanmu King tersenyum dan berkata, Crystal Core Peel. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Dia telah mendengar tentang nilai pil ini, itu sangat langka bahkan di Void Istana Spiritual Lautan. Matanya kemudian mendarat di 2 buku itu. Ada beberapa kata di buku pertama, Dark Eye Secret Manual. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Apa hubungan antara ini dan halaman gelap mata tidak lengkap? Hehe. Buku panduan rahasia mata gelap ini adalah sesuatu yang aku dapatkan dalam pertukaran dengan Kaisar Kematian sejak lama, dan itu berisi banyak tekniknya. Petik 2. Hehe, buku panduan rahasia mata gelap ini adalah sesuatu yang aku dapatkan dalam pertukaran dengan Kaisar Kematian sejak lama, dan itu berisi banyak tekniknya. Petik 2. Ketika Zhao Feng mendengar itu, dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Duanmu King memiliki teknik rahasia Kaisar Maut. Kedengarannya luar biasa. Tentu saja, Void Dewa Realm Emperors memiliki lingkaran mereka sendiri, dan tidak mengejutkan bagi mereka untuk berdagang item dengan satu sama lain. Kaisar Kematian dan Duanmu King keduanya kaisar kuno yang kekuatannya dekat satu sama lain. Itu sudah lama sekali, dan saya membayar harga untuk itu. Namun, buku panduan rahasia mata gelap tidak terlalu berguna bagi saya hanya menginginkan teknik ini karena rasa ingin tahu saya terhadap mata kematian. Petik 2. Duanmu King menghela nafas. Masa hidup kaisar sangat panjang, mereka bisa hidup hingga puluhan ribu tahun. Dengan kehidupan yang begitu panjang, para kaisar akan menyentuh beberapa bidang sekaligus hanya untuk mendapatkan sedikit wawasan itu. Tuan,
Apa hubungan antara buku sihir mata gelap dan mata gelap yang kematian? Zhao Feng mengingat halaman gelap mata tidak lengkap. Karena itu tidak lengkap, Zhao Feng tidak pernah benar-benar dikultivasikan selain berkonsultasi dengan beberapa teorinya. Rupanya, halaman gelisah mata gelap memiliki 9 halaman secara total, dan ketika kesemuanya digabungkan, seseorang dapat kultivasi mata gelap kematian yang terakhir. Dari seluruh Chang Ocean, mungkin hanya Kaisar Kematian yang bisa kultivasi kematian Dark Eye. The Dark Eye Secret Manual adalah bagian yang tidak lengkap dari kematian Dark Eye, dan tidak memiliki banyak skill ofensif yang sebenarnya. Namun, ia memiliki banyak teori tentang jiwa dan kematian. Petik 2. Duan Muking menjawab. Mendengar itu, Zhao Feng menghela nafas. Kaisar Kematian jelas tidak akan memberikan rahasia tentang kematian kegelapan. Namun, teknik rahasia mata gelap mengandung banyak keterampilan Kaisar Kematian, dan itu berisi lebih dari sekedar informasi tentang kematian Dark Eye. Petik 2. Duan Muking menatap Zhao Feng dengan sungguh-sungguh. Zhao Feng penuh dengan rasa terima kasih. Dia tahu apa yang dilakukan Duan Muking. Menghadapi pengejaran kematian, Zhao Feng akhirnya akan bertemu dengan Kaisar Kematian. Alasan Duan Muking memberikan buku panduan rahasia mata gelap kepada Zhao Feng adalah untuk membiarkan dia memahami keterampilan Kaisar Maut dan menemukan metode untuk melawan mereka. Zhao Feng diam-diam mengambil buku panduan rahasia mata gelap. Tatapannya kemudian mendarat di buku lain. Buku ini berada di bagian bawah kotak. Dari situ, orang dapat melihat bahwa itu nilainya mungkin tidak lebih rendah dari buku panduan rahasia mata gelap. 10,000 Divine Thought Technique. Zhao Feng mengangkatnya. Melihat buku ini, kenangan sepertinya muncul di wajah Duan Muking. Ini adalah teknik rahasia keluarga Duan Musaya. Itu adalah teknik jiwa tertinggi. Keterampilan telah mencapai surga kelas, tetapi itu sedikit tidak lengkap. Petik 2. Suara Duan Muking rendah dan serak. Zhao Feng sepertinya menyadari sesuatu. 10,000 Divine Thought Technique dan keluarga Duanmu sepertinya menyentuh dasar hati Duan Muking. Mata spiritual Lord saya pasti menghususkan diri dalam berkultivasi jiwa. Zhao Feng sangat percaya diri. Dia secara naluriah menggabungkan sense spiritualnya ke dalam 10,000 Divine Thought Technique. Weng, sumber misterius energi mental menyebabkan Zhao Feng menjadi dunia yang terpisah. Semua isi 10,000 Divine Thought Technique tercatat di dunia energi mental ini. Teknik ini membantu jiwa seseorang berevolusi dan terobosan ke realem Void Dewa. Ketika dikuasai, satu pikiran bisa berubah menjadi 10.000. Petik 2. Suara Duan Muking terdengar di telinganya, tetapi kesadaran Zhao Feng telah memasuki dunia energi mental dan itu mulai belajar pengetahuan. Mendengar perkenalan Duan Muking, Zhao Feng tidak bisa tidak terkejut. Pertama, 10.000 teknik pikiran divine lengkap telah mencapai surga grade. Teknik dibagi menjadi mortal, spiritual, bumi, dan surga grade. Di antara mereka, spiritual grade sudah langka di benua bunga Azure, sementara surga grade adalah kelas tertinggi di dunia. Kedua, skill meningkatkan kemungkinan seseorang untuk menerobos ke Void Dewa Realm. Banyak kaisar lain yang menginginkan keterampilan ini, tetapi saya tidak setuju untuk bertukar dengan mereka. Bahkan saya belum pernah mengkultivasikannya ke tingkat, satu pikiran ke 10.000 tertinggi. Mungkin itu karena saya tidak sangat berbakat ketika menyangkut jiwa. Petik 2. Duan Muking memiliki ekspresi yang rumit. Teknik tenunan Divine 10.000 memiliki tempat yang unik di dalam hatinya. Tuan, mengapa Anda memberi saya teknik tenunan 10,000 Divine? Zhao Feng bertanya dengan hati-hati. Duan Muking tidak menyembunyikan alasannya. Ada dua alasan. Pertama, garis mata Anda terkait dengan jiwa, dan bahkan saya tidak bisa melihatnya. Mungkin Anda bisa melampaui saya dalam menguasai teknik. Kedua, niat dari mata kematian bersembunyi di jiwamu. Saya tidak menghususkan pada jiwa, dan niat seorang kaisar terlalu kuat. Jika saya memasukkan jiwa Anda untuk menghapus maksudnya, saya mungkin menyebabkan masalah yang tak terpikirkan. Petik 2. Zhao Feng tidak terkejut dengan alasan pertama. Bahkan penatua pertama dari Broken Moon Clan melihat bahwa itu Zhao Feng berbakat dalam energi mental. Kaisar Duan Muking mungkin memahaminya lebih baik. Itu adalah alasan kedua yang mengejutkan Zhao Feng dan mengisinya dengan kebahagiaan. Tuan, apa maksudmu 10,000 Divine Thought Technique dapat membantu menghancurkan niat yang ditinggalkan oleh Kaisar Kematian dalam jiwaku? Betul. Petik 2. Duan Muking berbicara dengan nada serius, saya dapat membantu Anda untuk waktu yang terbatas, tetapi tidak seluruh hidup Anda. Pada akhirnya, Anda harus menghadapi Kaisar Kematian sendiri. Petik 2. Zhao Feng mengagumi kebijaksanaan Duan Muking.
Alih-alih memberi ikan kepada orang lain, lebih baik mengajari mereka cara memancing. Memberikan buku panduan rahasia mata gelap dan tes 10.000 teknik pikiran Duanmu kepada Zhao Feng, Duanmu King ingin dia menghadapi pursuit of kematian sendirian. Zhao Feng mengambil kotak kayu itu dengan hati-hati sebelum membungkuk ke Duanmu King lalu pergi. Meskipun dia baru saja memasuki tanah suci beberapa hari yang lalu, Duanmu King tidak memperlakukan Zhao Feng seolah-olah mereka baru saja bertemu. Zhao Feng diam-diam mengingat ini dengan rasa terima kasih. Setelah kembali ke tempat dia tinggal, Zhao Feng segera mengambil 10,000 Divine Thought Technique dan mulai mengultivasinya. Kesadarannya segera memasuki dunia yang memasuki energi mental dan mulai menyerap pengetahuannya dengan lapar. 1 jam kemudian, Zhao Feng mulai memahami teknik tenunan 10,000 Divine. Teknik 10.000 teknik Divine tidak hanya teknik sederhana yang dikultivasikan jiwa. Ini juga termasuk keterampilan rahasia dan bagaimana menggunakan kekuatan jiwa. Dao of the Soul selalu menjadi wilayah terlarang kultivasi. Hanya mereka yang berada di Void Dewa Realm, yang jiwanya telah berevolusi, memiliki kemampuan untuk benar-benar menggunakan kekuatan jiwa. Namun, mereka baru saja melangkah melewati pintu. Jiwa itu terlalu misterius dan berbahaya. Sulit untuk belajar asalnya. Keahlian 10,000 Divine Thought Technique adalah mengubah satu pikiran menjadi 2, lalu satu menjadi 100, lalu satu menjadi 1000, dan meningkatkan efisiensi menggunakan kekuatan jiwa. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa tidak menghela nafas. Sulit bagi orang normal untuk melakukan banyak hal sekaligus, tetapi pikiran 10,000 Divine Thought Technique lebih unik. Masing-masing pemikiran ini bersifat individual dan dapat melakukan hal-hal mereka sendiri. Mereka tidak benar-benar mempengaruhi satu sama lain. Tentu saja, kecepatan pemikiran ini akan jauh lebih lambat. Misalnya, jika seseorang mencapai tingkat 1.2, maka pikiran Zhao Feng akan menjadi 2 individu. Seseorang bisa kultivasi teknik tenunan 10,000 Divine sementara yang lain bisa kultivasi warisan dari Kaisar Angin Petir. Pemisahan pikiran ini telah melampaui hanya multitasking. Tentu saja, itu hanyalah teori di balik 10,000 Divine Thought Technique, itu jauh lebih sulit untuk benar-benar mewujudkannya. Mari mencoba. Petik 2. Zhao Feng agak bersemangat ketika ia mulai kultivasi teknik tenunan Divine 10.000. Saat ini, dia tidak memiliki sense Divine. Dia hanya memiliki sense spiritual. Seseorang harus setidaknya pada setengah langkah Void Dewa Realm untuk memiliki sense Divine. Namun, sense spiritual dan sense Divine beroperasi di bawah prinsip yang sama. Sementara dia berkultivasi, mata roh Lord milik Zhao Feng tanpa sadar menjadi terlibat karena itu adalah inti dari kekuatan jiwanya. Setengah hari kemudian, sehari kemudian, sepertinya tidak terlalu sulit. Petik 2. Sense spiritual Zhao Feng mudah terpecah menjadi 2. Berpikir kembali ke masa lalu, mata rohan Lord Zhao Feng bisa dengan mudah mengendalikan pasukan binatang buas dan memerintah mereka di sekitar seperti yang dia inginkan. Penjinak binatang normal biasanya mengendalikan pasukan binatang buas dengan mengendalikan pemimpin binatang dan memerintahkannya untuk memesan binatang lain di sekitarnya. Di sisi lain, ada beberapa garis mata yang unik yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan tentara binatang sendiri, seperti Zhao Feng. Satu pemikiran menjadi 10. Petik 2. Rasa spiritual Zhao Feng dengan mudah dibagi menjadi 10 pada hari kedua. Kekuatan pikiran Zhao Feng muncul saat dia mengedarkan 10.000 teknik pikiran Divine. Detik berikutnya, 3 burung dari berbagai arah dibatasi oleh kekuatan pikirannya. Dengan hanya berpikir, Zhao Feng kemudian membuat beberapa tong kayu melayang di udara. Inilah kekuatan pikiran energi mental. Petik 2. Zhao Feng merasa sangat puas. Mata spiritual dewanya adalah harta, dan teknik tenunan Divine 10.000 adalah kunci untuk membukanya. Hanya dalam waktu singkat 2 hari, rasa spiritual Zhao Feng telah terbagi menjadi 10. Secara teori, masing-masing pemikiran ini dapat mengendalikan pasukan binatang buas. Mereka semua bisa melepaskan serangan energi mental atau menggunakan sense spiritual mereka. Seperti yang diharapkan dari teknik jiwa surga kelas, itu menantang surga. Petik 2. Zhao Feng penuh dengan pujian. Dia tidak tahu betapa mengerikan kecepatan kultivasi saat ini. Saat itu, Duanmu King menggunakan 10 tahun untuk mencapai satu pemikiran menjadi 10 negara. Zhao Feng merasa seolah-olah dia hanya maju seperti yang diharapkan. Bakat mata roh Lordnya dalam hal jiwa adalah surga menentang, dan saat ini seperti ikan di air saat ia dikultivasikan 10,000 Divine Thought Technique. Pada hari ini, Zhao Feng memutuskan untuk bersiap-siap mempelajari panduan rahasia mata gelap. Zhao Feng,
Saya akan segera meninggalkan Tanah Suci dan menuju Kepulauan Tianlu. Jangan tinggalkan Tanah Suci dalam periode waktu ini. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat memberitahu saya sekarang. Petik 2. Zhao Feng tahu bahwa itu Duan Muking pergi ke Purple Saint Ruins adalah berita bagus untuk Zhao Yufei. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa itu, setelah memasuki Tanah Suci, semua yang perlu dia lakukan adalah kultivasi dengan tenang. Tidak ada persyaratan lain. Satu-satunya hal lainnya adalah mengurus orang-orang di Blue Sea Skyship, tetapi dia tidak membutuhkan kaisar hanya untuk itu. Berapa lama Tuan akan pergi? Zhao Feng bertanya. Setidaknya 1 atau 2 bulan, paling banyak setengah tahun. Tidak sulit untuk menghentikan masalah yang dihadapi reruntuhan Purple Saint Ruins, tetapi akan sulit memulihkan dimensi itu sendiri. Waktu juga diperlukan agar warisan menjadi lengkap. Petik 2. Duan Muking menjawab. Sebelum dia pergi, Duan Muking mengirim aliran informasi tentang Demidewa Forgotten Garden ke dalam pikiran Zhao Feng. Meskipun Demidewa Forgotten Garden hanya dibuka setiap 500 tahun sekali, sejarah Tanah Suci sangat panjang. 2 klan bintang 3 dan banyak sekte bintang 2 telah membimbingnya sedikit selama sejarah, jadi mereka tahu sebagian besar situasi di dalam. Persyaratan untuk memasuki Demidewa Forgotten Garden adalah di bawah 50 tahun. Ada banyak batasan di Demidewa Forgotten Garden, dan dimensinya berbeda dari dunia luar. Petik 2. Zhao Feng meringkas. Masih ada sekitar 2 atau 3 bulan sampai Demidewa Forgotten Garden dibuka. Saat ini, Zhao Feng memutuskan untuk fokus pada kultivasi, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk membaca informasi secara detail. Saya harus terlebih dahulu mengurus semua orang di atas kapal Blue Sea Sky Petir. Petik 2. Zhao Feng bangkit dan berjalan keluar. Menjadi murid inti dari klan bintang 3, Zhao Feng bisa dengan mudah berjalan di sekitar Tanah Suci dengan statusnya. Namun, dia masih sangat berhati-hati karena aura kematian di jiwanya masih sangat dekat. Banyak dari 4 kematian Spirit Lord dan 36 kematian Guard berada di True Secret Land. Setelah berjalan keluar, Zhao Feng mengeluarkan token inti muridnya dan mengirim pesan ke Gold Mountain Sect. 1 jam kemudian, sesepuh Li dari Gold Mountain Sekte menerima surat. Secerca energi mental dengan suara Zhao Feng terdengar saat surat itu dibuka. Li Tua, ada sesuatu yang saya perlukan dengan. Petik 2. Sesepuh Li tercengang. Seseorang di bawah Realm Void Dewa bisa menanamkan energi mental mereka ke dalam surat. Selanjutnya, suara itu terdengar seketika. Karena 10,000 Divine Thought Technique, pikiran-pikiran mental Zhao Feng dapat dibagi menjadi banyak. Jika energi mentalnya melekat pada surat dan dikirim jauh, dia masih bisa menghubungkannya dengan jiwanya. Ini hanyalah metode dasar 10,000 Divine Thought Technique. Melalui surat itu, Zhao Feng dan sesepuh Li tidak membutuhkan metode komunikasi lainnya. Teman kecil Zhao, kamu tidak perlu khawatir. Saya akan melaporkan ini kepada eselon atas sekte dan memberi teman Anda beberapa posisi. Itu tidak banyak masalah. Petik 2. Kata sesepuh Li. Pada hari itu, Raja yang berjubah biru itu pergi untuk membawa semua orang naik ke kapal Blue Sea Sky. Pada hari kedua, Li Yunya, Lulan Zishui, dan teman-temannya di atas Blue Lightning Sea Skyship menjadi anggota luar dari Gold Mountain Sect. Zhao Feng akhirnya merasa santai. Tanah Suci bela diri sejati bukanlah pemberhentian terakhirnya, dan dia masih membutuhkan kapal setelah pergi ke Tanah Suci mimpi mengambang. Setelah merawat mereka yang menaiki Blue Sea Skyship, Zhao Feng memasuki pengasingan. Dia memiliki 3 jalur yang sedang dia jalani. Salah satunya adalah warisan Kaisar Angin Petir. Dia hampir sepenuhnya menguasai tingkat warna ungu, sehingga dia bisa mencoba untuk mengultivasi Wind Lightning berwarna merah muda segera. Yang kedua adalah 10,000 Divine Thought Technique. 10,000 Divine Thought Technique bahkan lebih besar dari warisan Kaisar Angin Petir, dan itu bahkan bisa membantu melarutkan maksud kematian dalam jiwanya. Jalur ketiga adalah kematian Dark Eye. Di antara ketiga, Zhao Feng menempatkan kepentingan terbesar pada teknik tenunan 10,000 Divine. Teknik 10.000 teknik pikiran Divine memperkuat jiwa Zhao Feng dan memungkinkannya untuk menggunakannya dengan lebih efisien. Namun, setelah Zhao Feng mencapai 1 pikiran menjadi 10 negara, tingkat peningkatan melambat secara dramatis. Itu sudah keajaiban Zhao Feng bisa mencapai 1 ke 10 negara dengan sangat cepat. Tingkat kultivasinya sudah jauh melampaui kecepatan para ahli dari keluarga Duanmu. Pada hari kedua, Zhao Feng mulai melihat ke dalam panduan rahasia mata gelap. Dia sepenuhnya tersesat di dalamnya saat dia menyerap pengetahuannya. The Dark Eye Secret Manual berisi teori dan teknik dari Kaisar Kematian dan,
Meskipun tidak memiliki banyak informasi tentang kematian Dark Eye, ada banyak informasi tentang mendukung dan mengendalikan teknik mata darah. Semua teknik ini bias terhadap kematian and the Soul. Kaisar Kematian cukup cerdik, ia tidak banyak menulis tentang teknik mata keturunan ofensif atau informasi inti apapun. Petik 2. Zhao Feng menggunakan seluruh siang dan malam untuk memindai isinya. Seseorang harus tahu bahwa itu energi mental Zhao Feng sangat kuat, dia memiliki kemampuan untuk mengingat semua yang dia lihat. Dia juga memiliki pemahaman dan kemampuan belajar yang hebat. The Dark Eye Secret Manual memungkinkan Zhao Feng untuk memahami lebih lanjut tentang teknik kematian and Soul. Apa yang lebih mengejutkan adalah bahwa itu 10,000 Divine Thought Technique dan Dark Eye Secret Manual melengkapi satu sama lain. Keduanya sama-sama menganggap bagaimana jiwa bekerja, dan Zhao Feng telah memahami halaman gelisah mata gelap sebelumnya, jadi dia bisa memahami buku panduan rahasia mata gelap. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Kesadaran Zhao Feng sepenuhnya terserap dalam buku panduan rahasia mata gelap saat dia mempelajari teori di baliknya. Karena banyak keterampilan yang dicatat dalam buku panduan rahasia mata gelap adalah tentang unsur kematian, Zhao Feng tidak bisa mempelajarinya, tetapi dia bisa mempelajari teknik jiwa dasar. Dalam setengah bulan ini, Zhao Feng juga menemukan beberapa teknik garis mata lainnya. Mereka terutama berbasis jiwa, dan karena mereka didasarkan pada buku panduan rahasia mata gelap, teknik-teknik ini terutama mendukung keterampilan. Rantai jiwa, gelombang kekuatan mata darah energi mental muncul di mata kiri Zhao Feng mata. Detik berikutnya, pemimpin divisi skeletal di 10.000 hantu Pearl menjadi tidak bisa bergerak. Rantai petir berwarna ungu transparan melilit tubuh pemimpin divisi skeletal. Pada kenyataannya, apa yang sebenarnya terikat adalah jiwa pemimpin divisi skeletal. Rantai petir berwarna ungu transparan ada di dalam dimensi jiwa, dan mereka membatasi jiwa lawan. Saya hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya dan Anda sudah tidak bisa melawan. Petik 2. Zhao Feng mengambil kembali kekuatan mata darahnya dengan ketidakpuasan. Pemimpin divisi skelet berjuang untuk beberapa napas sebelum akhirnya membebaskan diri. Terlepas dari rantai jiwa, Zhao Feng juga telah memahami lebih dari selusin teknik berbasis jiwa, beberapa lemah dan beberapa kuat. Dark Heart Cell, lonjakan energi mental, mata mimpi buruk, jiwa mencari jiwa, mata iblis. Petik 2. Teknik, teori, dan maksud muncul dalam pikiran Zhao Feng. Meskipun beberapa keterampilan adalah elemen kematian, Zhao Feng bisa menggunakannya dengan elemen lain. Bagaimanapun, kekuatan mata darahnya bisa berubah, yang memberinya keuntungan besar dibandingkan garis mata-mata lainnya. Di antara teknik, Zhao Feng utemukan Dark Heart Cell dengan sangat baik. Itu adalah peningkatan pada benih jantung hitam. Di masa lalu, Dark Heart Seed bisa bergabung dengan jiwa lawan dan mengancam kehidupan lawan dan bahkan memperbudak mereka. Namun, kekuatan Dark Heart Seed terbatas, itu tidak bisa mengendalikan pikiran korban. Jika mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka, maka benih hati hitam tidak memiliki arti. Jika target ingin melakukan serangan balik, mereka bisa melakukannya kapan saja, jadi risikonya tinggi. The Dark Heart Cell menanamkan kekuatan jiwa seseorang ke kedalaman jiwa lawan dan dapat mengubah pikiran mereka. Mereka yang dicantumkan dengan Dark Heart Cell akan mematuhi tuan mereka dari lubuk hati mereka. Petik 2. Zhao Feng tahu betapa mengerikannya keterampilan ini. The Dark Heart Cell pada dasarnya adalah sebuah budak yang memperbudak. Setelah dicetak, korban akan mematuhi tuan mereka seperti budak sejati. Sebagai contoh, meskipun pemimpin divisi skeletal dikendalikan oleh Zhao Feng, itu masih memiliki pikiran jahat, tetapi jika itu dicetak dengan segel jantung gelap sebaliknya, pemimpin divisi skeletal akan mematuhi Zhao Feng sampai akhir. The Dark Heart Cell dapat dianggap sebagai teknik memperbudak terlarang. Tentu saja, keterampilan itu memiliki batasnya sendiri. Pertama, tingkat keberhasilan tergantung pada perbedaan kekuatan jiwa. Dalam situasi normal, jika target melawan dan skill gagal, jiwa target kemungkinan besar akan hancur. Tentu saja, tingkat keberhasilan terkait dengan kontrol. Dengan teknik 10.000 teknik pikiran Divine dan mata roh Lord, kontrol Zhao Feng sangat tepat. Zhao Feng bahkan berpikir bahwa itu ia mungkin bisa mengendalikan beberapa budak sekaligus jika ia memecah pikirannya. Terlepas dari kenyataan bahwa itu tingkat keberhasilannya tidak terlalu tinggi, Dark Heart Cell juga menggunakan banyak energi, yang juga bergantung pada perbedaan kekuatan jiwa. Dark Heart Cell, petik 2. Secercah kekuatan mata darah dingin yang terpancar dari tubuh Zhao Feng. Sua, True Spirit Realm burung di udara beberapa mil jauhnya membeku. 1 atau 2 napas kemudian, suara mendesing.
Burung True Spirit Realm terbang dan mendarat di bahu Zhao Feng dengan hormat. Pikirannya telah sepenuhnya diperbudak. Bahkan jika aku berada di ranah tertangkap, itu akan mematuhiku. Petik 2. Zhao Feng mengangguk. Ini adalah ke-10 kalinya dia menguji segel hati hitam. Terlepas dari kesalahan pada percobaan pertama, 9 lainnya mencoba semua berakhir dengan sukses. Kendali Zhao Feng sangat tepat untuk memulai, dan dia juga telah mempelajari teknik tenunan 10,000 Divine, yang berarti bahwa itu penggunaan kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat yang lain. Zhao Feng kemudian mencoba untuk mengendalikan binatang terdekat menggunakan 10 pemikiran berbeda. Masing-masing binatang setidaknya di alam yang diangkat. Beberapa napas kemudian, 8 dari 10 binatang di Realm Ascended diperbudak oleh Zhao Feng. Kedua kegagalan itu disebabkan Zhao Feng multitasking. Jika Zhao Feng bisa kultivasi segel gelap hati dan teknik tenunan Divine 1000 ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat keberhasilan akan menjadi lebih tinggi. Dalam 10.000 hantu Pearl, pemimpin divisi skeletal melihat teknik jiwa Zhao Feng yang baru dan menjadi dipenuhi rasa takut. Semuanya dicantumkan oleh Dark Heart Cell menjadi benar-benar diperbudak oleh Zhao Feng. Zhao Feng tidak menggunakan Dark Heart Cell di pemimpin divisi skeletal. The Dark Heart Cell memiliki kelebihan dan kekurangannya. Keuntungan utama adalah bahwa itu target akan sepenuhnya mematuhi pengguna, tetapi mereka akan menjadi sesuatu yang mirip dengan robot. Pikiran dan cara berpikir mereka terbatas, dan mereka akan memiliki potensi terbatas. Oleh karena itu, Zhao Feng tidak menggunakan Dark Heart Cell di pemimpin divisi skeletal. Kecerdikan yang terakhir lebih baik dari sekadar boneka yang tahu cara menerima pesanan. Selain itu, pemimpin divisi skeletal tidak banyak ancaman bagi Zhao Feng lagi pada titik ini. Selain itu, benih hati hitam yang sudah ada di hatinya masih bisa memutuskan hidup atau mati hanya dalam satu pikiran. Setelah memahami lebih dari selusin keterampilan baru, pengucilan Zhao Feng masih belum berakhir. Masih ada 2 bulan lagi tersisa. Saya perlu memperkuat dan mengkonsolidasikan kultivasi saya. Petik 2. Zhao Feng menutup matanya dan melanjutkan kultivasi. Dia memutuskan untuk tidak menyentuh kematian Dark Eye untuk sementara waktu. Dia fokus pada 10,000 Divine Thought Technique, dan dia juga mencoba untuk memahami Light Lightning berwarna merah. Pada saat yang sama, ia akan memasuki alam mimpi kuno setiap beberapa hari. Dia bisa tinggal di sana untuk waktu yang lama sekarang, dan jumlah aura Real Dream kuno yang diserapnya sangat besar, yang semuanya diinfuskan ke dalam garis keturunan, jiwa, dan tubuhnya. Teknik tenunan Dewa 10,000 juga bisa diperkuat oleh aura Real Dream kuno, dan jiwa Zhao Feng meningkat dengan lompatan dan batas. Setengah bulan kemudian, teknik tenunan pikiran 10.000 milik Zhao Feng telah mencapai tingkat di mana dia dapat membagi pikirannya menjadi 20 pemikiran. Sense spiritual dan jiwanya menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Tanpa sadar, jiwa Zhao Feng telah mencapai puncak Great Origin Core Realm, hanya di bawah setengah langkah Void Dewa Realm. Perbaikannya bisa digambarkan sebagai bepergian 1000 mil dalam satu hari. Petik 2. Mata Spiritual Lord adalah kotak harta karun yang tersembunyi di jiwa Zhao Feng. 10,000 Divine Thought Technique adalah kunci untuk membukanya, dan aura Realm Dream kuno adalah katalis. Jika hal-hal terus berlanjut pada tingkat ini, jiwaku akan sebanding dengan raja setengah langkah 2 bulan kemudian. Petik 2. Zhao Feng sangat menantikannya. 10,000 Divine Thought Technique memang layak teknik surga grade yang bisa meningkatkan kemungkinan seseorang untuk menerobos ke Realm Void Dewa. Bahkan beberapa kaisar menginginkan teknik itu, tetapi Duan Muking tidak pernah setuju. Meskipun jiwa Zhao Feng lebih lemah daripada yang berada di setengah langkah Void Dewa Realm, penguasaan dan penggunaan kekuatan jiwanya melebihi mereka. Ini berarti bahwa itu setengah langkah Void Dewa Realm tidak lagi menjadi ancaman baginya. Pada hari ini, Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno sekali lagi. Zhao Feng perlahan berjalan di atas tanah tandus. Saat ini, dia tidak lagi memasuki alam mimpi kuno murni untuk menyerap aura, dia juga ingin mencari tempat keluar. Saya berjalan 4 atau 5 langkah terakhir dan muncul di tempat itu. Petik 2. Zhao Feng memperhatikan setiap detail. Setiap kali dia memasuki alam mimpi kuno, dia akan muncul di tempat yang sama dia meninggalkan waktu sebelumnya. Ada sepetak rumput di depan. Saya mungkin perlu mengambil beberapa ribu langkah untuk mencapai rerumputan itu. Petik 2. Zhao Feng berjalan 7 atau 8 langkah sebelum berdiri diam untuk waktu yang lama dan menyerap sejumlah besar aura Real Dream kuno. Sebelum dia pergi, Zhao Feng menatap ke depan. Rumput adalah target pertamanya. Lebih jauh ke depan adalah sungai. Tepat pada saat itu, mata roh Lord Zhao Feng melihat seekor burung purba,
dengan panjang sekitar 4-5 kaki, terbang di udara. Aura yang menakutkan, tubuh dan jiwa Zhao Feng merasakan aura Yao yang kuat. Aura Yao yang berasal dari burung itu ratusan, bahkan ribuan kali lebih kuat dari keturunannya. Seakan merasakan Zhao Feng, mata merah burung itu melintas. Ledakan, hati Zhao Feng bergetar, dia merasa seolah-olah dia menghadapi Void Dewa Realm King. Mundur, Zhao Feng merasakan bahaya yang kuat dan dengan cepat meninggalkan alam mimpi kuno. Di dalam ruangan, punggung Zhao Feng basah dengan keringat dingin. Hanya burung acak dalam alam mimpi kuno begitu kuat. Di tempat itu di mana dia nyaris tidak bisa berjalan, dia tidak punya kesempatan melawan binatang buas seperti itu. Pengintai kali ini membuat Zhao Feng waspada. Meskipun mungkin ada keberuntungan di alam mimpi kuno, menyertainya itu juga bahaya. Jelas ada makhluk kuat di sana. Selama 2 bulan berikutnya, Zhao Feng menghentikan pemahamannya dan fokus pada kultivasinya. Tanda-tanda pusat intinya menjadi seperti kristal menjadi lebih jelas. Pada saat ini, Zhao Feng mengambil barang ketiga dari kotak kayu, pil inti kristal. Duan Muking telah memberi Zhao Feng 3 barang. Di antara mereka, 10,000 Divine Thought Teknik dan Dark Eye Secret Teknik telah memberi Zhao Feng banyak teknik pendukung, tetapi masih ada pil ini. Ini adalah Crystal Core Pil, yang dapat membantu mereka yang berada di puncak Small Origin Core Realm menerobos ke Great Origin Core Realm. Kultivasi Anda belum cukup untuk menggunakannya, tetapi saya menemukan bahwa itu pusat inti dalam tubuh Anda menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kristal, jadi menggunakan ini sekarang mungkin memiliki beberapa efek yang baik. Petik 2. Apa kata Duan Muking bergema di pikiran Zhao Feng? Biasanya, hanya seseorang pada tahap puncak Small Origin Core Realm yang mencoba menerobos ke Great Origin Core Realm akan cocok untuk menggunakan Crystal Core Pil. Mereka yang berada di tahap menengah dan akhir tidak akan mampu menahan kekuasaan, atau mereka akan menghabiskan sebagian besar energinya. Namun, sebagai seorang kaisar, Duan Muking memiliki mata yang baik. Tidak hanya dia melihat bahwa itu keberadaan Zhao Feng telah mencapai batas kerajaan inti utama, dia juga melihat bahwa itu pusat inti dalam tubuh Zhao Feng telah menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kristal. Oleh karena itu, Zhao Feng akan mampu menahan pil. Crystal Core Pil, mari kita lihat efeknya. Petik 2. Zhao Feng menelan pil yang halus itu. Crystal Core Pil tidak menunjukkan tanda-tanda pelarutan seperti pil spiritual lainnya ketika memasuki tubuhnya. Beredar yuan sejatinya, Zhao Feng menyerap kekuatan pil inti kristal. Energi yang terkandung di dalamnya sangat murni. Itu setara dengan pusat inti dari seseorang di Great Origin Core Realm. Kekuatan Crystal Core Pil berubah menjadi aliran energi yang mendominasi yang masuk ke pusat inti Zhao Feng. Pusat inti dari real core alam yang normal tidak akan mampu menahan energi seperti itu, tetapi Zhao Feng dapat melakukannya dengan mudah karena keadaan keberadaannya dan tubuhnya telah mencapai batas kerajaan inti utama. Bahkan beberapa langkah setengah Void Dewa Realms tidak memiliki keadaan eksistensi atau tubuh yang sekuat Zhao Feng. Di atas itu, bagian dari core centernya sudah berubah seperti kristal, jadi dia bisa menangani energi ini selama dia tidak terburu-buru. Seiring berlalunya waktu, core center dalam tubuh Zhao Feng mulai mengembang dan mengembun. Perubahan seperti kristal menjadi lebih jelas juga. 2 bulan berlalu, dan Zhao Feng benar-benar menyerap energi dari pil kristal inti. Selama periode waktu itu, dia tidak memasuki alam mimpi kuno karena kekhawatirannya terhadap burung Yao kuno. Untungnya, melalui kerja keras dan bantuan Crystal Core Pil, pusat inti Zhao Feng hampir menjadi seperti kristal sepenuhnya, dan itu telah meluas ke ukuran alam inti-inti tahap akhir yang normal. Kekuatannya pusat inti saya tidak jauh berbeda dari real core inti besar. Satu-satunya perbedaan adalah ukurannya. Petik 2. Zhao Feng memeriksa dengan tenang. Kultivasinya sekarang berada di tahap akhir Small Origin Core Realm. Tidak akan ada hambatan yang menghalangi dia untuk menerobos ke alam inti asal yang besar karena pusat intinya telah menjadi hampir sepenuhnya berbentuk kristal. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah pelan-pelan dan memperluas core centernya menjadi Crystal Core, lalu dia akan mencapai Great Origin Core Realm. Masih ada beberapa hari lagi sampai Demidewa Forgotten Garden terbuka. Petik 2. Zhao Feng menghela nafas panjang. Dalam beberapa hari terakhir ini, ia memutuskan untuk memasuki alam mimpi kuno dan menyingkat pusat inti dengan aura Realm Dream kuno. Setelah semua, ia telah menggunakan banyak bantuan luar untuk menerobos ke tahap akhir Real Core Small Mage, jadi dia ingin menstabilkan dirinya dengan beberapa aura Realm Dream kuno. Ketika dia memasuki alam mimpi kuno kali ini, dia sangat berhati-hati. Zhao Feng berdiri di tanah tandus kuno. Burung yang dia lihat terakhir kali tidak muncul.
Zhao Feng menyerap sejumlah besar aura Real Dream kuno dan menggabungkannya ke pusat inti untuk mengkonsolidasikan yayasannya. Pada saat yang sama, semua jenius di Tanah Suci bela diri sejati yang menghadiri Demidewa Forgotten Garden juga mempersiapkan diri. Di klan suci sakral mistik, di dalam istana Kaisar Guruo. Akhir tahap asal kecil realem inti, sukses. Wajah Jiang Fan menjadi merah karena kemenangan. Tidak buruk, dengan bantuan saya, Anda berhasil menyerap semua energi pil Crystal Core. Petik 2. Kaisar Guruo memuji. Selama beberapa bulan terakhir, Jiang Fan telah bekerja keras, dan kekuatannya meningkat pesat. Sekarang garis darah 10,000 Ancient Raches dan kultivasi saya telah meningkat, kekuatanku seharusnya cukup untuk menantang 10 jenius Tanah Suci. Petik 2. Jiang Fan penuh percaya diri. Garis darah dari 10,000 Ancient Raches yang legendaris memiliki kemampuan untuk melawan orang-orang dengan kultivasi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, meskipun ia hanya berada di tahap akhir Small Origin Core Realm, ia bisa menantang mereka di Great Core Realm tahap akhir. Bahwa itu Zhao Feng. Jiang Fan merasa sangat puas. Kecepatan kultivasinya sangat cepat. Bahwa itu Zhao Feng akan tertinggal dalam debu. Di salah satu puncak spiritual utama, di klan suci 1000 kegelapan, di sebuah istana rahasia bawah tanah. Menurut kesepakatan kami, Tuanku, Scarlet Demon Emperor, telah memberimu tempat, dan dia membayar mahal untuk itu. Petik 2. Sosok seorang pria yang tertutup skala bisa terlihat samar-samar. Jika Zhao Feng hadir, dia akan segera mengenali orang ini sebagai Tuan Li, orang yang telah dibebankan ke Gunung Emas Sekte sebelumnya. Menghadapi Tuan Li adalah seorang pemuda yang hangat. Banyak terima kasih kepada Scarlet Demon Emperor. Tuanku, Kaisar Kematian, akan segera keluar dari pengasingan, dan dia akan memberikan banyak penghargaan. Petik 2. Pemuda yang hangat itu berkata dengan tenang. Hati Tuan Li dengan lembut bergetar ketika dia mendengar itu. Menjadi seorang kaisar kuno, nama Kaisar Kematian dikenal di semua 3 lahan suci spiritual. Di dunia ini, selain dari Lord Realm Secret Lord, tidak ada yang berani mengatakan bahwa itu mereka bisa menekan Kaisar Kematian. Kami hanya bertanggung jawab memberi Anda tempat. Adapun membunuh Zhao Feng, itu tidak berhubungan dengan kita. Hehe, apakah kamu tidak takut dengan balas dendam Kaisar Duan Muking? Petik 2. Tuan Li tertawa. Meskipun Kaisar Kematian kuat, Duan Muking juga kuat, dan tempat ini adalah tanah suci bela diri sejati. Selama dia memasuki Demidewa Forgotten Garden, tidak ada yang bisa menyelamatkan Zhao Feng. Kebetulan, Kaisar Duanmu telah pergi. Ini adalah kesempatan sempurna. Petik 2. Meskipun senyum pemuda yang hangat itu sama, cerah dan cerah, ada rasa dingin yang melewati jiwanya. Zeze, jangan terlalu sombong. Banyak dari jenius yang memasuki Demidewa Forgotten Garden adalah murid pribadi dari para kaisar. Kekuatan Nan Gongsheng dan klan Mengxi kami jauh lebih kuat daripada setengah langkah normal Void Dewa Realms. Penjaga kematian Anda mungkin tidak akan cukup untuk menjadi makanan pembuka mereka. Petik 2. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.